modified release ini adalah sistem ya. Di dalamnya itu ada yang namanya reservoir, kemudian ada yang namanya matrix. Terkait dengan pelepasan obat. Jadi bagaimana sih teman-teman itu bisa mendesain obat itu, apakah dia harus kerjanya cepat ataupun lambat. Nah, kira-kira matriksnya seperti apa nih? Kemudian polymeric coatingnya seperti apa? Nah, di sini teman-teman bisa lihat di dalam sini contohnya ada. Nah, teman-teman, untuk modified release ini adalah sistem ya. Di dalamnya itu ada yang namanya reservoir, kemudian ada yang namanya matrix. Terkait dengan pelepasan obat. Jadi bagaimana sih teman-teman itu bisa mendesain obat itu, apakah dia harus kerjanya cepat ataupun lambat. Nah, kira-kira matriksnya seperti apa nih? Kemudian polymeric coatingnya seperti apa? Nah, di sini teman-teman bisa lihat di dalam sini contohnya adalah eudragit. Nah, core ini adalah inti, jadi obatnya itu ada di dalamnya ya. Kemudian ada beberapa lapis nih, layer dia. Jadi kita harapkan kira-kira dosis awal yang terlepasnya itu berapa. Selanjutnya dosis maintenance-nya berapa. Atau bahkan kalian mau buat obat kalian itu repeat action. Jadi saat masuk nih, itu langsung larut obatnya. Atau didesain untuk delay, tertunda misalnya. Oke. Jadi bagaimana nih kalian modifikasi sediaan tablet ini menjadi hal yang ingin istilahnya sasaran atau goal yang kalian inginkan. Nah, ini rapid release. Nah, rapid release itu dirancang jadi obat ini dapat hancur dengan cepat di dalam rongga mulut. Nah, jadi saat masuk nih ke dalam rongga mulut, jadi langsung hancur dengan cepat. Oke. Kalau sustain release berarti dia akan lepaskan dosis awal. Oke. Dosis awal ini diharapkan itu masuk ya. Jadi cukup memberikan dosis terapi. Oke. Kemudian selanjutnya akan dilepaskan nih maintenance dosisnya ya, secara perlahan biasanya dalam jangka waktu yang lama. Oke. Kalau extended release dosisnya itu dia secara perlahan-lahan dan konsentrasi plasmanya itu dapat dipertahankan. Itu extended. Kalau control release, jadi pelepasan dosisnya itu dengan kecepatannya konstan. Jadi saat konsentrasi di dalam plasmanya itu dia akan konstan, dia tidak akan naik atau bahkan menurun. Jadi dia flat, ya konstan. Kemudian delayed release, jadi ini adalah pelepasan ditunda. Contohnya sediaan enterik terkait dengan pH. Untuk repeat action itu obat ini dirancang untuk melepaskan dosis pertama itu segera. Jadi setelah pemberian, kemudian diikuti dengan pelepasan dosis selanjutnya. Nah, targeted release itu didesain untuk melepaskan zat aktifnya itu secara optimal pada lokasi yang diinginkan. Kira-kira tablet ini atau obat ini kalian pengen sasarannya ke organ mana? Jaringannya yang mana? Gitu. Oke. Bisa dibedakan ya teman-teman. Jadi biasanya itu yang paling susah teman-teman bedakan itu adalah yang extended ataupun yang control release. Jadi kalau extended, jadi dosisnya itu dilepaskan ya secara perlahan-lahan. Terus harapannya konsentrasi plasmanya itu dapat dipertahankan ya sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau kontrol, yaitu pelepasan dosisnya itu kecepatannya konstan. Jadi kalau sana extended
kata-katanya adalah dosis secara perlahan, jadi kan tidak tahu nih dosis yang dikeluarkan berapa. Bisa aja misalnya pertama 2, kemudian 5, kemudian 7, misalnya kayak gitu. Sedangkan kontrol dia sama, jadi misalnya 2, 2, 2, seperti itu ya. Jadi jangan bingung di sini. Oke. Nah, ternyata untuk materi udah selesai ya, Kak Nargis. Oke. Halo Kak. Halo, Ternyata Kak. udah. Halo Kak Hanan. Oke, untuk materinya udah kelar ya. Bisa langsung dilanjut dulu aja, Kak, untuk latihan soalnya sekitar ada 15 menit. Kemudian nanti langsung tanya jawab. Udah ada 1 pertanyaan yang masuk. Yuk, yang lain bisa ditunjuk ya. Oke, siap. Makasih Kak Nargis. Sama-sama. Nah, teman-teman, kita lanjut ya untuk pembahasan soal. Banyak nih soal-soal yang sudah dipersiapkan untuk memastikan nih kira-kira atau mempertegas dari pembahasan materi medical yang tadi. Nah, untuk soal pertama, sebuah industri farmasi sedang melakukan pengembangan suatu produk dalam bentuk tablet yang dicetak dengan metode direct compression. Berarti metodenya cetak langsung. Pada saat evaluasi tablet yang telah dicetak, didapati keseragaman kadar bahan aktif dalam tabletnya tersebut kurang baik. Kemudian diteliti lebih lanjut, didapati bahwa bahan aktif itu sifat alirnya buruk. Nah, penambahan eksipien seperti magnesium stearat itu kurang dapat memperbaiki sifat alir dari bahan aktif tersebut. Selain itu, bahan aktif ini memiliki sifat yang termostabil dan non-higroskotis. Oke. Pertanyaannya, apa yang Anda rekomendasikan untuk solusi permasalahan tersebut? A. Menambahkan eksipien glidan ke dalam formulasi tersebut. D. Mengganti metode pencetakan tablet dari direct compression menjadi metode granulasi basah. Yang D, mengganti metode pencetakan tablet dari direct compression menjadi metode granulasi kering. Atau yang E, mengganti bentuk sediaan menjadi kapsul. Oke, gimana teman-teman? Kata kuncinya dari bahan aktifnya ya. Nah, di sini kan informasinya penambahan eksipien dari magnesium stearatnya itu kurang dapat memperbaiki sifat alir dari bahan. Yang awalnya menggunakan adalah direct compression. Nah, informasi bahan aktif sifatnya termostabil dan non-higroskopis. Kira-kira pilihan jawabannya apa? Jawabannya adalah B ya. Lihat di sini, menggunakan metode pencetakan tablet yang semula adalah direct compression, kemudian diganti menjadi granulasi basah, karena sifat bahan aktifnya yang menjadi pertimbangan. Ya, sifatnya termostabil dan non-higroskopis. Jadi bisa kita gunakan metode granulasi basah. Kalau granulasi kering gimana? Granulasi kering biasanya digunakan untuk bahan yang sifatnya termolabil. Selanjutnya soal yang kedua. Nah, di sini bagian produksi suatu industri farmasi mendapati permasalahan terjadi pada tahap pencetakan tablet. Masa cetak tablet menempel pada bagian atasnya, upper punch, dan tablet mengalami kesulitan ketika dikeluarkan. Berarti permasalahan di eject tabletnya. Diketahui proses pencetakan tablet itu menggunakan metode granulasi basah. Hasil evaluasi masa cetaknya untuk kecepatan alirnya adalah 10 gram per detik.
Oke. Kompresibilitasnya 14%. Untuk nilai MC-nya 6,2%. Oke. Nah, di sini ya, teman-teman harus fokus kompresibilitas 14% masuk kategori yang mana? Baik, buruk, atau yang mana ya? Excellent. Kemudian untuk MC, nilai MC 6,2%, memenuhi syarat atau enggak? Oke. Nah, pertanyaannya, apakah penyebab terjadinya permasalahan sticking ya, pada proses pencetakan tablet sediaan tersebut? A. Itu sifat alir massa cetak yang buruk. B. Kurangnya eksipien lubrikan dalam formulasi. Kemudian C. Kompresibilitas massa cetak yang buruk. D. Kurang optimalnya proses pengeringan granul sebelum dicetak. Atau E. Rendahnya tekanan upper punch selama proses pencetakan tablet. Gimana teman-teman? Jawabannya yang D ya. Berarti di sini kurang optimalnya proses penurunan granul nih sebelum dicetak. Karena tadi kita fokus ke nilai MC ya. MC-nya itu dia tidak memenuhi syarat. Kayak permasalahan sticking itu kan biasanya dapat disebabkan oleh yang pertama, kurangnya konsentrasi lubrikan nih dalam formulasi. Kemudian yang kedua, untuk nilai MC-nya tadi massa cetak dapat disebabkan juga karena proses pengeringannya belum optimal atau jumlah pelarut atau penyingkatnya itu terlalu banyak. Nah, di sini lemahnya tekanan dari upper punch dan terlalu cepatnya proses kompresi. Nah, untuk MC tadi kan 2-5% ya, sedangkan di soal itu lebih. Nah, makanya kunci jawabannya adalah D. Gimana Kak Nargis? Oke Kak, lanjutin dulu ya. Oke. Nanti di akhir baru kita buka sesi tanya jawab. Oke, siap. Banget Kak. Nah, untuk soal yang ketiga, Divisi Research and Development suatu industri farmasi sedang mengembangkan suatu formula tablet glibenclamid dengan metode granulasi basah. Ya, diketahui pencetakan tablet itu memerlukan bahan eksipien tambahan untuk mendukung pembentukan granul. Kira-kira bahan eksipien apa yang ditambahkan? Nah, A, itu ada sodium starch glycolate, B, magnesium stearat, C, kalsium fosfat, D, cyclodextrin, atau E, PVP. Jadi bahan yang ditambahkan untuk mendukung nih terkait dengan pembentukan granul yang baik dengan metode granulasi basah tersebut, kira-kira apa? Oke, jawabannya adalah yang E ya, berarti menggunakan PVP. Oke, jadi PVP itu adalah binder ya. Binder, nah eksipien yang lain tadi sebenarnya di awal sudah kita bahas bahwa sodium starch glycolate itu adalah disinfektan atau penghancur, kemudian magnesium stearat itu lubrikan, kemudian kalsium fosfat itu sebagai pengisi, dan cyclodextrin itu adalah kompleks inclusion polimer, biasanya digunakan untuk meningkatkan kelarutan atau disolusi sediaannya. Kita lanjut nih ke soal yang keempat. Nah, di sini Divisi Quality Control melakukan pengawasan mutu terhadap granul yang akan dicetak menjadi tablet. Sebelum tablet itu dikompresi, nah granul itu tentunya diuji dulu nih nilai MC-nya. Dikhawatirkan tingginya kadar lemak pada granul itu menyebabkan permasalahan selama pencetakan, sehingga
dilakukanlah penimbangan kurang lebih 5 gram. Nah, bobot yang diperoleh adalah 5,1683 gram. Dan dimasukkan ke dalam moisture content tester selama 15 menit dan didapat bobot granulnya sekitar 5,0074 gram. Oke, kira-kira berapa persen moisture content dari granul tersebut? Oke, nah, bisa digunakan ya dengan rumus yang tadi. Masih ingat, teman-teman? Jadi, tadi kan kita sudah bahas bahwa rumus dari moisture content itu adalah bobot awal dikurangi bobot akhir dibagi dengan bobot akhir dikali 100%. Ya, berbeda halnya dengan yang LOD atau loss on drying. Jadi, yang dibagi adalah bobot awal karena keseluruhan dari awal hingga akhir. Oke, berapa omer-omernya. Nah, di rumus, sehingga tadi untuk bobot awalnya adalah 5,1683 ya, dikurang dengan bobot akhirnya 5,0074 dibagi dengan bobot akhir 5,0074 dikali 100%, hasilnya adalah 3,21%. Berarti masuk dong untuk syarat dari moisture content-nya ya, yaitu 2-5%. Oke, selanjutnya soal nomor 5. Suatu industri farmasi itu memproduksi sediaan MITU. Nah, teman-teman tahu ya perbedaan antara MITU sama yang inovator. Jadi di sini menggunakan sediaan MITU-nya adalah ibuprofen 400 mg. Kemudian pengembangan produk MITU tablet ibuprofen yaitu 600 mg. Untuk memenuhi persyaratan registrasi, dilakukan pengujian untuk memastikan produk tersebut memenuhi persyaratan yang kemiripannya dengan inovator. Oke, gimana nih teman-teman? Di sini kita sebagai suatu industri farmasi, kita akan kembangkan 400 mg ya. Sediaan MITU tablet itu 400 mg. Nah, kita kembangkan 600 mg. Nah, kira-kira uji yang harus dilakukan untuk industri tersebut agar bisa teregistrasi adalah uji apa? Ada yang A, uji bioavailabilitas, B, uji bioekivalensi in vivo, C, uji bioekivalensi in vitro, D, uji disolusi, atau E, uji penetapan kadar. Jawabannya adalah B ya. Kenapa? Kan tadi perbedaannya terkait dengan dosisnya. Nah, kalau seandainya dosisnya itu lebih tinggi, berarti harus dilakukan BE in vivo. Namun kalau seandainya dosisnya lebih rendah, maka dilakukan UDT atau uji disolusi terbanding. Nah, karena tadi kita fokusnya adalah kemiripan dengan inovator, nah ibuprofen tadi kan 400 mg, sedangkan kita pengen kembangkan yang 600 mg, makanya harus dilakukan BE secara in vivo. Lanjut ya teman-teman ke soal nomor 6. Di sini divisi Research and Development suatu industri farmasi mengembangkan sediaan farmasi menggunakan bahan aktif yang diketahui termostabil. Sifat alir dan kompresibilitasnya kurang baik. Sediaan farmasi yang diinginkan berbentuk tablet tidak bersalur. Apakah metode pencetakan tablet yang paling sesuai? Kata kuncinya di bahan aktif termolabil ya. Kemudian sifat alir dan kompresibilitasnya kurang baik. Jawabannya apa? Yang apa? Untuk optionnya A, granulasi basah, B, granulasi kering, C, cetak langsung, D, A dan B benar, atau kombinasi ketiganya. Jawaban yang benar adalah B ya, menggunakan granulasi kering. Karena tadi
bahannya itu sifatnya termolabil, tidak tahan terhadap pemanasan. Kemudian sifat alir dan kompresibilitasnya buruk. Oke, jadi pakainya yang granulasi kering. Lanjut ke soal nomor 7. Divisi Quality Control, suatu industri farmasi merancang evaluasi untuk produk tablet yang mengandung bahan aktif CTM 4 mg. Sesuai dengan Farmakopeia Indonesia, suatu produk itu perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui kadar bahan aktif dalam sediaan tersebut. Oke, kadar ya. Untuk melihat distribusi, nah kata kunci untuk melihat distribusi kadar bahan aktif dalam sediaan tersebut, evaluasi apakah yang perlu dilakukan? Ada, oke, apa teman-teman? Yang A, keseragaman bobot, yang A, keragaman bobot, B, keseragaman bobot, C, keseragaman kandungan, D, keseragaman ukuran partikel, atau yang E, distribusi ukuran partikel. Ya, jawabannya yang C ya, teman-teman. Ya, berarti kalau tadi kita bahas ya untuk uji terkait dengan keseragaman kandungan, kemudian keseragaman bobot, kadar, kita sudah bahas tadi ya di awal. Jadi jawabannya itu yang C. Dengan informasi di sini, teman-teman, untuk kategori tidak bersalut, dosis pembandingnya apabila lebih dari sama dengan 25 mg dan lebih dari sama dengan 25%-nya, itu masuknya ke keragaman bobot nih. Kemudian kalau seandainya kurang dari 25 mg atau kurang dari 25%, itu harus dilakukan keseragaman kandungan. Begitu juga untuk sediaan yang salut, misalnya salut selaput, itu harus dilakukan nih keragaman bobotnya, kemudian keseragaman kandungannya berapa. Lanjut ke poin nomor 8. Industri farmasi akan memproduksi sediaan tablet gemfibrozil 300 mg menggunakan metode granulasi basah. Semua bahan baku yang diperlukan itu ditimbang. Selanjutnya, dilakukan proses granulasi. Setelah sifat alir dinyatakan baik, tablet dicetak dan dilakukan evaluasi sesuai spesifikasinya. Selanjutnya, tablet kemas dalam blister dan dilanjutkan kemas ke dalam box obat. Dari seluruh tahapan proses produksi tablet, manakah yang disebut dengan produk antara? Oke, produk antara ya teman-teman. A, bahan baku gemfibrozil, B, bahan kemas blister, C, granul hasil proses granulasi, D, tablet gemfibrozil, E, tablet gemfibrozil dalam blister. Gimana teman-teman? Jadi di sini tablet dicetak dan dilakukan evaluasi sesuai spesifikasinya. Nah, tablet dikemas dalam blister dan dilanjutkan kemas ke dalam box obat. Mana nih yang disebut sebagai produk antara? Ya, baik. Nah, jawabannya yang C ya, granul hasil proses granulasi. Ya, kita lanjut ke nomor 9. Di sini divisi R&D sedang mengembangkan produk baru yang memiliki bentuk sediaan tablet. Nah, pada tahap evaluasi akhir sebelum dilakukan scale up menjadi batch yang lebih besar, rata-rata persen key disolusi dari 6 tablet adalah 82% dan data dari kompendial untuk bahan aktif tersebut tidak kurang dari 80%. Untuk hasil IPC-nya, kekerasan tablet itu 5-5,3 kg per second. Nah, apakah eksipien tambahan yang dapat dikurangi sehingga dapat menurunkan kemungkinan terjadinya permasalahan tersebut? A, pengikat, B, disintegran,
C. Lubrikan, D. Pewarna, atau E. Pengisi? Jawabannya yang C ya. Nah, kenapa? Jadi komposisi lubrikan dan glidan yang terlalu tinggi itu dapat memperburuk nih disolusi atau pelarutan dari suatu sediaan. Kak, kayaknya ini nomor 10 ya, yang terakhir. Nah, nomor 10 itu Departemen R&D Industri Farmasi sedang mengembangkan sediaan tablet metformin menggunakan metode uji granulasi basah. Untuk menjamin aliran granul sebelum dicetak, dilakukan uji kecepatan aliran menggunakan alat corong terstandar. Menghasilkan diameternya itu 10 cm dan tingginya 3,5 cm. Diketahui rumus sudut istirahatnya, tangan alfa sama dengan H per 0,5 D. Berapa derajat sudut istirahat yang terbentuk dari granul tersebut? Oke, langsung aja nih teman-teman masukin ke rumus ya, nilai H-nya berapa untuk tinggi, berarti 3,5 cm, kemudian dibagi 0,5 dikali dengan diameternya 10 cm. Nah, kira-kira berapa untuk derajat sudut istirahat yang terbentuk? Ya, jawabannya C ya, hasilnya 35 derajat. Untuk soal nomor 11, itu divisi R&D suatu industri farmasi sedang mengembangkan produk tablet dengan bahan aktif CTM. Bahan aktif diketahui memiliki sifat alir dan kompresibilitas yang buruk. Sediaan tablet diinginkan dapat diberikan warna kuning sehingga mempermudah screening visual homogenitas massa cetak. Metode pencetakan tablet yang digunakan adalah granulasi basah. Kira-kira keuntungan menggunakan metode ini apa? Yang A, menekan biaya produksi, B, proses produksi jauh lebih cepat dibandingkan metode lainnya, C, cocok untuk bahan yang termolabil, D, granul yang dicetak memiliki sifat alir dan kompresibilitas yang baik, atau E, menurunkan kemungkinan terjadinya migrasi pewarna selama pengeringan. Jawabannya yang D ya. Tadi sebenarnya kita sudah beberapa kali di awal kita sudah bahas terkait dengan teknik untuk metode pembuatan tablet, yaitu granulasi basah. Jadi diharapkan kalau granulasi basah itu bisa menghasilkan granul dan sifat alir dengan kompresibilitas yang baik pula ya. Jadi jawabannya itu yang D. Kita lanjut. Nah, di sini soal selanjutnya, divisi R&D akan mengembangkan produksi sediaan tablet dengan bahan aktif ranitidin. Dari hasil preformulasinya, sifat bahannya itu termolabil, tidak higroskopis, dan memiliki sifat alir dan kompresibilitas yang baik. Nah, metodenya apa? Untuk pencetakan sediaan tersebut, mudah sekali ya teman-teman. A, langsung, B, granulasi basah, C, granulasi kering, D, slugging, E, C, dan D benar. Jawabannya yang A ya, keempat langsung, karena tadi sifat alir dan kompresibilitas bahan aktifnya baik. Selanjutnya soal nomor 12, di sini industri farmasi membuat sediaan antasida dengan 100 gram serbuk aluminium hidroksida dan juga magnesium hidroksida untuk dilakukan uji kompresibilitas. Nah, di sini uji volume yang dihasilkan adalah 97 mili. Sedangkan setelah diuji, volumenya menjadi 90 mili. Berapa kompresibilitas granul berdasarkan data tersebut? Ya, teman-teman hitung dulu, kemudian nanti dimasukkan ke dalam tabel ya, kira-kira masuknya ke baik atau yang buruk nih kategorinya. Oke.
Nah, di sini kan tadi rumus yang kita punya adalah volume awal dikurangi volume akhir ya, kemudian dibagi dengan volume awal. Oke. Dikali dengan 100%. Jadi bisa diperoleh bahwa 97 yang tadi ya volume awal 97 kali, kemudian dikurangi 90, kemudian dibagi 97 kali 100%, hasilnya 7,2%. Untuk kriteria penerimaannya adalah di bawah 20%. Berarti masuk ya, untuk indeks kompresibilitasnya baik. Oke. Soal selanjutnya, suatu industri farmasi mengembangkan formulasi suatu sediaan tablet menggunakan kombinasi cross-povidone dan sodium starch glycolate. Nah, apa sih pengaruh kombinasi kedua super disintegran ini? A. Menurunkan kelarutan bahan aktif, B. Meningkatkan waktu hancur, C. Meningkatkan keseragaman kadar bahan aktif, D. Menurunkan probabilitas terjadinya capping selama pencetakan tablet, atau yang E. Menurunkan waktu disolusi. Jadi apa nih kira-kira tujuan kombinasi penambahan dua disintegran? Jelas sekali ya jawabannya yang B. Ya. Jadi dia waktu hancurnya makin dipercepat. Selanjutnya untuk soal 14. Jadi bagian formulasi dan pengembangan produk melakukan evaluasi terhadap granul metformin. Salah satu evaluasi yang dilakukan adalah Hausner rasio. Karakteristik apa yang diinginkan untuk pengujian tersebut? A. Distribusi ukuran, B. Kadar air, C. Keseragaman kadar, D. Sifat alir granul, E. Keregasan. Gampang sekali ya, jawabannya yang betul, D ya. Jadi terkait dengan Hausner rasio, bagaimana sih untuk sifat alirnya ya? Kemudian kecepatannya, yang pakai tadi informasi tangan alfa, yaitu sudut istirahatnya, dan juga uji kompresibilitas.